yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini merupakan dalil kewajiban sholat yaitu di Quran surat Toha ayat 14. Toha surat Toha itu ayat surat ke-20 dan ayat ke-14. Nah, ini dalil kewajiban sholat. Yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itulah dalil kewajiban sholat yaitu di Quran surat Toha ayat 14. Mengapa sholat penting? Yang pertama kewajiban. Kewajiban setiap muslim. Sholat juga merupakan eh, amal ibadah yang pertama kali dihisap. Maka dari itu, sholat itu ya menentukan kalau mamanya kayak sholat kita kurang ya otomatis mempengaruhi inilah pas eh, dihisap kebaikan-kebaikannya, kebaikan-kebaikan yang lain. Itu kalau nggak salah penjelasan dari Bu Ita juga. Terus yang kedua menjadikan kebaikan dan mencegah perbuatan buruk. Salat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah amalan yang pertama yang tadi kubahas nih. Jika amalan sholatnya baik, maka akan baik pula amalan lain. Itu amalan penting. Nah, sholat sama dengan orang baik. Jika masih melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, maka ada yang salah dengan sholat. Nah, ini prinsip dasar sholat. Yang pertama, syarat wajibnya yang Muslim berakal dan baik. Syarat sah sholat yaitu memasuki waktu sholat, suci dari hadas dan najis, menghadap ke kiblat bagi yang mampu. Dan kalau mau untuk sholat wajib terutama itu harus menghadap ke kiblat. Maka dari itu di sini ada pernyataan bagi yang mampu. Untuk sholat sunnah itu tidak masalah kalau umpamanya sholatnya tidak menghadap ke kiblat. Soalnya di dalam niat sholat sunnah juga umpamanya sholat apa namanya sholat duha. Usolli sunatan rokata ini maaf. Usolli sunatan duha rokaat ini lillahi ta'ala. Nih, soli sunatan duha rokaat ini lillahi ta'ala. Kalau mau sholat wajib itu ada rokaat ini mustaqbilal kiblati adaan makmuma. Bapak jadi makmum, maka ada tambahan makmuma lillahi ta'ala. Jadi ini syarat sah sholat. Jadi syarat wajib sholat yaitu yang pertama muslim, berakal dan balik. Sedangkan kalau mau syarat sah sholat yaitu memasuki waktu sholat, suci dari hadas dan najis, menghadap ke kiblat bagi yang mampu. Kalau mamanya kita memiliki hadas, terutama maaf kita memiliki najis besar contohnya kayak bagi yang perempuan itu haid sedangkan kalau bagi yang laki-laki itu mimpi basah dan sebagainya pokoknya yang berkaitan dengan itu maka kita harus mandi wajib. Di sini ada yang hafal wah tuh semua ya. Ya oke aku lanjutkan. Nah terus rukun sholat yang pertama ada niat takbiratul ihram berdiri pada sholat fardu. Terus membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, rukuk dengan tumak i'tidal dengan tumak minah, sujud dengan tumak minah, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud di dalamnya, dan terakhir salam. Jadi itu prinsip dasar sholat. Tadi kita bahas, tadi itu juga kita tahu kalau mau sholat itu menurut bahasa artinya doa, dalam menurut istilahnya itu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Terus ini dalil sholatnya itu ada di Quran surat Toha ayat 14. Nah, ini juga sholat sama dengan orang baik dan ini prinsip-prinsip dasar sholat yaitu ada syarat wajib sholat itu ada tiga, muslim berakal balik, syarat sah sholat ada tiga juga, memasuki waktu sholat, suci dari hadas dan najis, dan yang ketiga menghadap kiblat bagi yang mampu. Terus rukun sholat yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri pada sholat fardu, yang keempat membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, yang kelima ruku dengan tumak minah, yang keenam itidal dengan tumak minah, yang ketujuh sujud dengan tumak minah, yang kedelapan duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud di dalamnya. Dan yang kesepuluh salam. Nah ini berdasarkan pelaksanaannya sholat terbagi menjadi dua yaitu yang pertama sholat munfarid, sholat yang dilakukan satu orang dan sholat berjamaah.
Sholat yang dilakukan lebih dari satu orang diantaranya ada yang menjadi makmum dan imam. Jadi singkatnya kalau memang sholat munfarid itu sholat yang sendiri, sedangkan kalau memang sholat berjamaah yaitu sholat bareng-bareng yang salah satu orang itu ada yang menjadi imam. Pokoknya kalau memang syarat sholat berjamaah ya harus ada imam dan makmum. Dan itu lebih dari satu orang. Kalau sholat munfarid sholat sendiri, sholat yang dilakukan oleh satu orang. Ini sholat berdasarkan pelaksanaannya terbagi menjadi dua kalau berdasarkan pelaksanaannya. Terus kita masuk ke sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang jika dilakukan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak apa-apa, tapi merugi. Maksudnya merugi apa? Kan sholat sunnah ini merupakan sholat yang inilah kayak Allah memberikan kesempatan ke kita untuk melengkapi dan memperbaiki atau inilah menyempurnakan sholat ini kita apa namanya? Sholat fardu kita atau sholat wajib kita. Jadinya kalau mamanya dilakukan mendapat pahala dan kebaikan lainnya seperti eh, menyempurnakan sholat fardu kita, sedangkan kalau mamanya enggak, tidak apa-apa tapi merugi. Yaitu eh, tidak ini apa namanya udah diberi kesempatan tapi disia-siakan. Ya aku pun juga seperti itu. Maksudnya kalau mamanya menjelaskan seperti ini bisa, cuman kalau mamanya mau mempraktekkan masih sulit. Maksudnya untuk ini ya, untuk sekarang realis saja. Maksudnya kenyataannya begitu gitu. Nah, terus pembagian sholat sunnah berdasarkan hukum. Kalau Mehmet tadi itu ada sholat sunnah maaf. Tadi ada berdasarkan pelaksanaannya sholat itu dibagi dua, yaitu munfarid dan berjamaah. Sedangkan ini pembagian sholat sunnah berdasarkan hukum. Yang pertama adalah sholat sunnah muakkad dan goiru muakkad. Muakkad itu sangat dianjurkan, sedangkan sunnah goiru muakkad dianjurkan saja. Nah, berdasarkan pelaksanaannya, sholat sunnah terbagi menjadi tiga cara, yaitu yang pertama munfarid, yaitu sholat sunnah yang hanya boleh dilakukan secara munfarid. Contohnya sholat duha, sholat rawatib, kubliyah atau ba'diyah, dan sebagainya. Terus sholat berjamaah, sholat yang hanya boleh dilakukan berjamaah. Contohnya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat gerhana. Nah, sholat gerhana dibagi menjadi dua, itu ada sholat gerhana, lupa lagi, tunggu ya. Khusuf sama kusuf. Kalau memang sholat gerhana khusuf itu gerhana bulan, sedangkan kalau memang sholat gerhana kusuf yaitu gerhana matahari. Ingat aja kalau memang khu itu berarti kayak lebih halus gitu, itu gerhana bulan. Kalau memang ku itu gerhana matahari. Kalau aku sih begitu ya, cara mengetahuinya sama menghafal. Jadi ini jenis-jenis sholat berjamaah. Kalau tadi udah ada munfarid yang sholat sendiri berjamaah dan yang terakhir yaitu munfarid dan berjamaah. Boleh dilakukan sendiri dan boleh dilakukan berjamaah. Sholat sunnah yang boleh dilakukan secara munfarid atau berjamaah. Contohnya sholat tahajud, sholat tarawih, dan sebagainya. Nah, keutamaan sholat sunnah adalah menyempurnakan sholat wajib dan mendapatkan berbagai manfaat dari setiap sholatnya. Nah, maka dari itu kalau umpamanya di sini dijelaskan juga sholat sunnah adalah sholat yang dilakukan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak apa-apa, tapi merugi. Karena ya hikmah dari sholat sunnah atau manfaat dari sholat sunnah itu ya ini menyempurnakan sholat wajib dan mendapatkan berbagai manfaat dari setiapnya. Kalau umpamanya kita meninggalkan atau tidak melaksanakan ya kayak kita dikasih kesempatan tapi kita nyanyain kesempatannya atau kita nggak menganggap kesempatan itu berharga seperti itu. Macam-macam sholat sunnah, sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah sendiri. Yang pertama ada sholat duha. Waktunya terbit matahari sepenggalah, yaitu biasanya jam 7 sampai jam 11. Jadi terbit matahari sepenggalah, maka itu jam 7 sampai jam 11. Nah, itu merupakan waktu pelaksanaan sholat duha. Jumlah rakaatnya yaitu 2 rakaat sampai dengan 12 rakaat. Tata caranya yaitu yang pertama niat, takbiratul ihram, sholat seperti biasa, salam. Ketentuannya dilakukan 2 rakaat salam. Nah, keutamaannya yaitu Allah cukupkan segala kebutuhan, diampuni dosanya sebagai sodako seluruh persendian. Lafaz niat sholat duha sebenarnya kalau mau sholat
sholat sunnah itu tinggal diganti aja. Mama nih kita mau sholat witir. Eh, kalau sholat witir kan harus 1 rakaat atau 3 rakaat. Pokoknya harus ganjil. Mama, kalau mama ini rokata ini kita jadi rokaatin. Soli sunatan witir rokaatin rokata maaf rokaatin lillahi ta'ala. Kalau mama kita mau sholat eh mama kita jadi sholat berjamaah nih. Mama sholat eh gerhana. Soli sunatan umumnya ini gerhana bulan khusuf rokata ini makmumah lillahi ta'ala. Itu kalau mama kita jadi makmum. Tinggal ditambah-tambahin aja. Diganti sama ditambah-tambahin. Nah, ini merupakan sholat duha ya. Dari niat sampai waktunya yaitu sepenggalah mata terbit matahari sepenggalah yaitu biasa jam 7 sampai jam 11. Jumlah rakaatnya 2 rakaat sampai dengan 12 rakaat. Tata caranya yaitu niat, takbiratul ihram, sholat seperti biasa, salam. Ketentuannya dilakukan 2 rakaat salam. Keutamaannya itu Allah cukupkan segala kebutuhan diampuni sebagai sedekah seluruh persendian. Juga ini sholat duha ini yang melancarkan rezeki. Terus sholat tahiyatul masjid. Waktunya setiap memasuki masjid untuk menghormati masjid. Jumlah rakaatnya yaitu 2 rakaat. Tata cara yang niat takbiratul ihram, sholat seperti biasa, salam. Ketentuannya yaitu dilakukan sebelum duduk di masjid. Keutamaannya menghormati masjid. Kita lanjut ke sholat rawatib mengiringi sholat wajib. Waktunya itu qobliyah. Qobliyah itu sholat sebelum sholat wajib dan ba'diyah. Qobliyah ba'diyah setelah sholat wajib. Jumlah rakaatnya yaitu 2 atau 4 rakaat tergantung eh sunnah muakkad atau sunnah goiru muakkad atau mungkin juga pelaksanaannya memang 2 rakaat atau 4 rakaat. Tata caranya yaitu niat takbiratul ihram, salat seperti biasa, salam. Keutamaannya lebih baik dari bumi dan seisinya itu qobliyah subuh. Itu keutamaan dari sholat qobliyah subuh yaitu sebelum sholat wajib subuh. Cuman ya harus syaratnya ya harus masuk waktu sholat itu baru bisa melaksanakan sholat qobliyah maupun ba'diyah. Lebih baik dari bumi dan seisinya. Itu keutamaan dari sholat sholat qobliyah subuh. Nah, sholat sunnah rawatib itu ada qobliyah dan ba'diyah. Ba'daniyah atau ba'diyah sama aja. Nah, ini jenis-jenisnya contohnya seperti sholat subuh itu dia itu sunnah rawatib muakkad ya. Sangat ditekankan untuk dikerjakan atau sangat dianjurkan. Terus sholat zuhur 2 sampai 4 rakaat untuk qobliyahnya yaitu muakkad dan sholat zuhur 2 sampai 4 rakaat. Sholat ba'diyah setelah sholat ininya itu 2 rakaat sholat eh, rawatib ba'diyahnya itu merupakan muakkad sangat dianjurkan sedangkan kalau 4 rakaatnya tidak terlalu dianjurkan atau ya itu goiru muakkad. Terus salat asar sunnah rawatib goiru muakkad tidak ditekankan dan jumlah rakaatnya 4 rakaat. Salat maghrib itu 2 rakaat, 2 rakaat. Salat rawatib goiru muakkadnya itu 2 rakaat tidak terlalu dianjurkan sedangkan maghribnya ditekankan untuk dikerjakan atau sangat dianjurkan. Terus salat isya sama halnya dengan salat maghrib. Sholat qobliyahnya 2 rakaat, rawatib goiru muakkad tidak terlalu dianjurkan, sedangkan kalau mau sholat isyanya itu rawatib muakkad sangat dianjurkan dengan 2 rakaat. Begitu. Nah, waktu yang diharamkan sholat yaitu waktu terbit dan terbenamnya matahari yaitu ba'da subuh dan ba'da asar. Maka dari itu di subuh ini nggak ada ba'danya sama di asar juga sama halnya. Kalau mama tadi juga di soal qobliyah ini keutamaan dari sholat qobliyah subuh 2 rakaat yaitu lebih baik dari bumi dan seisinya. Kita lanjut ke sholat istiqoroh meminta petunjuk. Yang pertama sholat istiqoroh meminta petunjuk atas pilihan. Waktunya tidak ada batasan yang diutamakan. Waktu istijabahnya yaitu sepertiga malam. Sepertiga malam itu yang menjelang pagi lah jam 12, 1, 2, 3 sampai subuh. Itu merupakan sepertiga malam. Terus jumlah rakaatnya 2 rakaat. Tata caranya yaitu niat takbiratul ihram, sholat seperti biasa dan salam.
Nah, terus keutamaannya mendapatkan pilihan terbaik dari Allah, bisa melalui mimpi ataupun kemantapan hati. Nah, terus eh tunggu ya. Tadi ini sholat istiqoroh. Nah, sholat istiqoroh itu meminta petunjuk atas pilihannya. Kalau niatnya ya tinggal diganti aja. Usolli sunatan rokata ini lillahi ta'ala. Seperti itu. Terus kalau Muhammad tadi itu sholat istiqoroh meminta petunjuk atas pilihan. Sedangkan kalau Muhammad sholat hajat meminta pertolongan atas suatu keinginan. Nah, waktu sholat hajat meminta pertolongan tidak ada batasan yang diutamakan sama halnya dengan sholat istiqoroh yaitu istijabahnya yaitu sepertiga malam, jadi jam 1 pokoknya pagi lah, sekitaran pagi gitu. Nah, terus jumlah rakaatnya 2 sampai 12 rakaat. Ini sama halnya dengan kayak sholat duha. Sholat duha juga jumlah rakaatnya 2 sampai 12 rakaat. Terus tata caranya niat takbiratul ihram, sholat seperti biasa dan salam. Iya nanti ku share. Ini PPT-nya Bu ini juga ya, Bu Ita. Nah, habis itu eh, waktunya tidak ada batasannya. Sholat istiqoroh meminta ini ya 2 rakaat, tata cara seperti itu, dan keutamanya mendapat pilihan terbaik. Allah, tunggu. Kalau tadi sholat istiqoroh dan ini sholat hajat ya 2 rakaat, tata cara sama kayak tadi, keutamaannya mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau mau tadi sholat istiqoroh meminta petunjuk ke atas pilihan, sedangkan kalau mamanya sholat hajat meminta pertolongan atas satu keinginan. Nah ini sholat taubat. Maaf. Sholat taubat tidak ada batasannya, tapi yang diutamakan waktu istijabahnya yaitu sepertiga malam. Nah, terus sholat taubah itu jumlah rakaatnya 2 sampai 6 rakaat. Tata cara sama dan keutamanya mengampuni dosa-dosa atas kesalahan yang diperbuat. Nah, terus ini ada sholat syukrul wudhu. Itu waktunya setelah selesai dari wudhu. Nah, terus jumlah rakaatnya 2 rakaat. Tata caranya seperti yang tadi, yaitu niat takbiratul ihram, salat seperti biasa, dan salam. Dan ini macam-macam sholat sunnah berjamaah. Kalau metode yang munfarid sholat sendiri, sekarang sholat yang berjamaah. Jadi sholat munfarid ada 7 ya. Nah terus kita lanjut. Tadi itu sholat berjamaah. Macam-macamnya itu yaitu ada sholat
Idul Ain, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nah, Idul Fitri yaitu dilaksanakan pada 1 Syawal dan sholat Idul Adha dilaksanakan 10 Zulhijjah. Jumlahnya yaitu 2 rakaat. Tata caranya niat ya terus takbiratul ihram 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali rakaat kedua. Bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini ya kalau mamanya maaf. Ini ada di takbiratul ihram pada sholat Idul Ain. Terus sholat seperti biasa, salam dan khutbah. Khutbahnya di akhir. Keutamanya menyempurnakan kesucian di hari yang fitri. Seperti itu. Terus sholat gerhana bulan atau khusuf dan sholat matahari atau kusuf. Jadi bedainnya kalau bulan itu hu, kalau namanya matahari ku. Begitu kalau aku ya. Waktunya yaitu pada saat gerhana. Kalau namanya sholat gerhananya bulan ya sholat gerhana khusuf. Kalau namanya matahari sholat kusuf. Nah, jumlah rakaatnya 2, keutamaan yaitu wujud kebesaran Allah atas fenomena alam yang terjadi. Tata cara dikerjakan pada pada 2 ruku dan khutbahnya tidak dianjurkan dengan takbir. Nah, ini tata cara sholat gerhana ya. Jadinya 2 kali ruku. Coba kita lihat di sini. Yang pertama takbiratul ihram membaca ruku. Nah, habis iktidal kembali lagi kayak ke takbiratul ihram membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang. Jadi habis iktidal nggak langsung sujud, tapi membaca surat Al-Fatihah. Kalau memainkan tidak sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, terus nanti habis itu langsung kembali kayak awal lagi. Takbiratul ihram membaca Al-Fatihah. Habis itu ruku, tidak membaca bacaan tidak lalu sujud. Duduk di antara 2 sujud, terus bangkit dari sujud lalu mengerjakan rakaat kedua yang sama dengan caranya kayak gini. Hanya saja bacaan dan gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. Terus habis jadinya habis takbiratul ihram, ruku, i'tidal, ruku membaca ini, habis itu ruku lagi, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, habis itu sujud, baru nanti bangkit lagi, takbiratul ihram dan diulangi lagi, ruku, i'tidal, membaca surat Al-Fatihah dan surat terus membaca Al-Fatihah dan surat di Al-Qur'an, habis itu ruku lagi, i'tidal dan duduk di antara 2 sujud, sujud, lalu pada rakaat kedua langsung tasyahud akhir mengucapkan salam. Setelah itu imam menyampaikan khutbah pada para jamaah yang berisi anjuran untuk berzikir, berdoa, beristighfar dan bersedekah. Itu sholat gerhana bulan yaitu khusuf dan khusuf dan sholat matahari yaitu kusuf. Nah, ini sholat istisqa meminta hujan. Tadi itu ada 2 lagi sholat untuk meminta. Yang pertama ada sholat istiqoroh yaitu meminta petunjuk atas pilihan dan sholat hajat pertolongan atas sesuatu. Kalau memang hajat itu meminta pertolongan atau meminta sesuatu, sholat istiqoroh meminta petunjuknya, istiqoroh dan istisqa. Kalau istisqa itu sholat untuk meminta hujan. Nah, waktunya sama seperti sholat Idul Ain, yaitu mana? Mana ya? Masa sih sama? Iya, ikutin aja deh. Jumlah rakaatnya yaitu 2 rakaat. Ketentuannya sebelum memperbanyak amal kebaikan, menjauhi maksiat, sedekah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata caranya itu niat takbiratul ihram. Oh, maksudnya tata cara sama nih. Sholat seperti biasa, salam dan khutbah. Keutamanya insya Allah akan diturunkan hujan. Pokoknya ketentuannya ya harus benar-benar tobat gitu, harus benar-benar beriman. Kalau mau minta terus mau dikabulin ya. Kalau mamanya di sini kita bisa lihat kalau mamanya ya benar-benar harus beriman dulu kepada Allah baru minta.
insya Allah itu akan diturunkan hujan. Itu sholat istisqa. Kalau tadi sholat istiqoroh meminta petunjuk, dan sholat hajat yaitu meminta sesuatu yang diinginkan. Terus macam-macam sholat sunnah yang boleh munfarid dan berjamaah. Boleh sendiri, boleh berjamaah. Yang pertama sholat tahajud. Sholat tahajud yaitu waktunya malam hari sampai dengan subuh. Lebih utama sepertiga malam terakhir. Jadinya ya sekitaran jam 1 sampai jam 3 lah. Nah, terus jumlah rokaatnya 2 rokaat sampai dengan tidak terbatas. Jadi terserah mau berapa rokaat. Terus tata caranya sama kayak tadi yang sebelum-sebelumnya. Niat takbiratul ihram, sholat seperti biasa, dan salam. Keutamanya Allah akan menjaganya dan mengabulkan doanya. Cuman yang sholat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah yaitu sholat witir sebagai sholat penutup. Itu merupakan keutamaan dari sholat witir. Tadi itu sholat tahajud ya. Sekarang kita lanjut ke sholat tarawih. Nah, di sholat tarawih ini waktunya itu setelah sholat Isya sampai sebelum subuh di bulan Ramadan. Terus jumlah rokaatnya yaitu 8 atau 20 rokaat. Jadinya di antara terserah mau 8 atau 20 rokaat. Tata caranya takbiratul ihram, sholat seperti biasa, dan salam. Keutamanya menyempurnakan ibadah puasa. Nah, terus sholat witir atau penutup. Waktunya setelah Isya sampai terbit fajar. Jumlah rokaatnya ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9 atau 11 rokaat. Tata caranya yaitu niat takbiratul ihram, salat seperti biasa, dan ditutup dengan salam. Keutamanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum 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 tidur. Oke, terima kasih. Nanti join lagi ya kalau PN. Terus juga untuk PPT nanti ku-share. Terus sekarang ini di Kratkum lagi bikin PPT PPKN, seni musik